Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amrana bisiyami Ramadan wattafa'alana bil qiyami wattilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabil Muhammadin sayyidina wa ashabihina burhan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil furqanin amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah bertemu kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, ampunan, dan rahmat bagi umat Islam di muka bumi ini. Bahkan bagi seluruh alam semesta, karena kita berada di bulan Ramadan ini, yaitu bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk kehidupan bagi manusia. Rasulullah sendiri telah selama 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan telah mempersiapkan dirinya untuk menyambutnya. Hal ini terlihat dalam doa yang selalu beliau ucapkan semenjak dari bulan Rajab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW berdoa sebagai berikut. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanadnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagi para safulus soleh, bulan Ramadan adalah bulan training dan pendidikan, karena di dalamnya terdapat sebuah proses di mana seorang muslim dituntut untuk lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Para ulama syalaf menjadikan bulan puasa sebagai bulan perumpamaan dan pembekalan diri untuk menghadapi hari-hari di luar bulan Ramadan. Maka tidak aneh kita mendengar dari riwayat mereka yang menuturkan bagaimana mereka berhasil menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam 1 bulan dan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail setiap malamnya. Mereka betul-betul memahami nilai keagungan bulan suci Ramadan, sehingga mereka berusaha menggunakan setiap detik yang ada untuk diinvestasikan dengan amal kebaikan. Sebagai contoh adalah Imam Bukhari yang telah dikenal sebagai ahli hadis. Beliau mempunyai aktivitas unik selama bulan Ramadan, yaitu mengumpulkan para sahabatnya dan beliau mengajak salat berjamaah. Bersama para sahabatnya, beliau menghatamkan Al-Quran selama 3 malam. Dipilihnya waktu sahur sebagai waktu khatamannya. Sedangkan di siang harinya mereka setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran. Lalu pertanyaan yang sering muncul adalah apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini atau setelah kita datangnya bulan Ramadan ini? Tentu banyak hal yang perlu kita persiapkan, baik secara fisik maupun secara mental. Namun, beberapa hal yang perlu kita persiapkan sejak dini, diantaranya yaitu yang pertama adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha dari segala dosa. Karena tobat nasuha sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah mempersiapkannya dengan amal terbaik kita. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga hati dari berbagai penyakit yang bisa merusaknya. Makanya sebelum bulan masuknya bulan puasa, kita sering untuk memaaf-maafkan dulu, sering untuk bersilaturahmi dulu dengan yang lain, atau sering kita dengar tuh munggahan, di mana munggahan tersebut kita ajak untuk silaturahmi dan makan bersama dengan kerabat-kerabat atau saudara-saudara kita.
Kemudian yang ketiga, yaitu tekad penuh hati untuk berubah menjadi insan yang bertakwa. Jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita juga tentu harus mempunyai tekad yang semangat untuk memasuki bulan Ramadan, supaya hati kita makin siap untuk menghadapinya. Kemudian yang keempat, yaitu memahami karakter Ramadan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan. Makanya kita harus memahami karakter bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal-amal ibadah. Kemudian yang kelima, yaitu mempelajari hukum-hukum puasa. Nah, di samping itu, agar puasa kita tidak sia-sia, maka yang harus kita hindari perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai puasa. Seperti melakukan dosa kecil, menghabiskan waktu depan TV, tidur seharian, berlebihan dalam berbuka atau bersahur, kemudian berlebihan tidur terutama di siang harinya. Karena hakikatnya puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum dan nafsu, namun juga harus mampu menahan mulut, pandangan, hati, dan semua anggota tubuh dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan bohong, maka Allah tak sudi untuk membalas lapar dan dahaganya. Wah, jadi sia-sia gak sih puasa kita kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang kita anggap sepele, padahal itu melakukan dosa besar saat di bulan Ramadan. Rugi gak sih? Rugi dong. Nah, beberapa persiapan yang perlu kita siapkan juga dalam menyambut bulan Ramadan ini, semoga kita selalu ditolong dalam beribadah puasa mengisi hari-harinya. Oke, mungkin persiapan kita di bulan Ramadan atau saat kita sudah masuk ke bulan Ramadan nih, hari pertama, jadi supaya kita tidak sia-sia dalam melaksanakan puasanya, yuk memperbanyak amal ibadah, terutama jika kita sering melakukan sholat sunnah, mungkin kita diperbanyak. Dan ketika kita cuman sholat wajibnya aja nih waktu bulan-bulan kemarin, yuk kita coba mulai di bulan Ramadan ini kita lakukan dengan sholat-sholat sunnahnya, kayak sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib yang 12 itu bisa sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, mungkin 12. Tapi kalau misalkan kita gak bisa di sholat duhurnya karena batasnya waktu, kita bisa melaksanakan 2 rakaat saja. Jadi 10 rakaat dalam sholat rawatibnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Oke, mungkin itu next time kita akan bahas tentang keutamaan bulan Ramadan di episode selanjutnya. Mungkin untuk pembahasan kali ini tentang Marhaban ya Ramadan atau persiapan kita menyambut bulan Ramadan di hari pertama kita ini cukup sekian dari saya, dan jangan lupa lakukan amal-amal kebaikan. Barakallahu fikum.